Seandainya papa dan mama bersama kami berdua. Berjalan di samping Gracia, aku menggodanya dengan pertanyaan. Apakah ini pertama kalinya Gracia dan Amelia datang ke mall? Gracia tidak menjawab pertanyaanku secara langsung. Tetapi ia balik bertanya kepadaku, "Bapak, siapa yang mau mengajak kami untuk datang ke tempat seperti ini?" Pertanyaan balik si bocah Gracia membuat dadaku terasa sesak, sehingga tidak mampu lagi untuk mengajukan pertanyaan lain kepadanya. Aku hanya bisa membayangkan, seandainya mereka masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Seandainya opa dan oma mereka masih sehat dan masih kuat. Seandainya opa dan oma mereka adalah orang berada alias berduit, maka tentunya dua bocah ini pun akan mengalami apa yang anak-anak lain di kota alami pada masa kanak-kanak mereka. Tapi sudahlah, kita tidak pernah bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki sesuatu yang telah salah di sana. Yang bijak adalah menjadikan masa lalu sebagai pijakan untuk tetap melangkah demi meraih masa depan yang lebih ceria. Karena sudah mengatur dengan suster yang mereka biasa sapa sama kakak suster. Sebelum kita lanjut, saya ingin bercerita sedikit tentang sebutan kakak suster ini. Memang benar bahwa dia dipanggil sebagai kakak suster karena umurnya yang masih muda. Namun beberapa minggu lalu, ketika saya meminta mereka untuk memanggil suster dengan sebutan mama suster, otomatis tentunya akulah yang menjadi bapak bagi mereka. Si Gracia lalu bercerita kepada omanya tentang permintaan itu, bahwa bapak pastor ingin agar kami berdua memanggil suster sebagai mama. Tetapi rasanya gimana begitu? Soalnya kami sudah terbiasa memanggil kakak suster. Oke, bagian ini tidaklah penting. Lanjut, maka saya lalu mengajak mereka bersama suster, seorang diakon yang menemani saya, dan dua mahasiswa calon guru agama Katolik untuk ke mall agar bisa berbelanja keperluan yang sangat mendesak. Selang 20 menit, mobil tiba di parkiran Ambon City Center. Kami pun berjalan memasuki gerbang mall dengan mengikuti semua protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak manajemen mall. Beberapa langkah sambil berjalan, lalu saya pun bertanya dan mendapat jawaban dari Gracia seperti yang tadi telah saya kisahkan di bagian awal. Setelah memasuki bagian matahari, saya pun menarik diri dan membiarkan suster bersama diakon menemani Gracia dan Amelia untuk berbelanja. Kurang lebih sekitar 1 jam, mereka terlihat gembira dan ceria, karena memang untuk pertama kalinya mereka berdua masuk ke mall yang begitu besar dalam pikiran mereka. Keanehan nan polos pun tampak di wajah dua bocah ini, menurut cerita diakon. Mulai dari kepatuhan pada suster, walaupun suster sudah memberi kebebasan kepada mereka untuk memilih apa yang mereka mau, maju mundurnya mereka naik eskalator atau menuruni eskalator, sampai tidak terbiasanya mereka menyantap daging ayam yang sempat kami makan di KFC bersama, sebagaimana yang disukai oleh anak-anak modern. Semua cerita tentang Gracia dan Amelia ini di satu pihak menjadi berkat bagi mereka berdua, karena lewat kisah mereka dan bantuan para sahabat yang begitu memberinya dengan penuh ketulusan, mereka berdua bisa mengunjungi pusat perbelanjaan seperti mall. Tapi kenyataan ini juga mengajak kepada kita untuk mari melihat tentang nasib banyak anak kampung yang tidak mempunyai kesempatan seperti Gracia dan Amelia pada masa kanak-kanak mereka. Kisah ini begitu menyentuh hati, tapi juga merupakan kisah indah bagi Gracia dan Amelia.
Kisah pun berlanjut tentang Salvatore si lumpuh. Karena sudah berjanji kepadanya untuk membelinya handphone yang baru, maka setelah misa saya pun mendatanginya dan meminta maaf karena belum bisa memberinya handphone, berhubung karena semalam ketika setelah mereka merenungan, ternyata toko-toko sudah tutup karena masih masa transisi dalam mencegah penyebaran COVID-19. Karena itu, kesempatan datang di mall tadi, saya juga menyempatkan diri untuk membeli sebuah handphone baru untuknya. Setelah makan di KFC yang menunya terasa asing bagi Gracia dan Amelia, maka kami pun balik ke lokasi susteran dan rumah Gracia serta Amelia, tapi harus singgah di rumah Salvatore untuk menyerahkan handphone barunya. Suasana pun menjadi cerah ceria dari minggu ini karena keceriaan Salvatore menerima handphone barunya. Walaupun ia hanya duduk di lantai, tapi hati dan ucapan syukurnya kepada Tuhan menjadi sebuah doa indah bagi kalian para sahabat yang telah memungkinkan semua berkat bisa diterima olehnya. Ketika suster memberinya handphone, keluarlah kata-kata indah ini dari jiwa Salvatore si lumpuh. Tuhan, terima kasih kepadamu. Terima kasih kepada teman-teman Bapak Pastor Ino karena telah membuat hari mingguku menjadi hari minggu yang ceria. Lalu pesannya kepadaku, Bapak Pastor, tolong sampaikan terima kasih, salam dan doa si lumpuh kepada teman-teman Bapak Pastor. Katakan kepada mereka bahwa Tuhan tidak akan melupakan kebaikan mereka terhadapku. Para sahabat sekalian, akhirnya kupesankan kepada kalian, ingatlah kisah perbanyakan roti. Yesus meminta para muridlah yang harus memberi mereka makan. Karena itu, orang-orang yang miskin, lumpuh, yatim piatu akan selalu ada di sekitar kita, bukan selalu karena kemalasan mereka, melainkan lihatlah sebagai undangan Tuhan bagimu untuk berbuat baik. Aku akan terus menulis tentang mereka, tapi yang pasti aku tidak akan mencari mereka untuk mulai menulis, karena aku yakin merekalah yang akan mencariku dimanapun aku berada, untuk mengisahkan kisah dan cerita mereka dalam bentuk cerita nyata kepada para sahabat. Satu hal yang sampai saat ini kuyakini, jika Tuhan menghendaki, maka Dialah yang akan menyediakan bahan dan kisah hidup saudara-saudara kita. Aku hanya dijadikannya sebagai sebatang pensil di tangannya untuk menulis kisah cintanya kepada mereka yang kecil. Ambon, 13 September 2020. Salam dan doa dari seorang sahabat untuk para sahabatnya.